Halo, nggak ada. Mbak Widya Monika Sari. Halo. Baik, Pak. Sebentar. Oh, ya, Iya, kameranya tolong di-on-kan halo. ya semuanya ya. Oke, baik. Kalau sudah, silahkan dimulai Mbak Widya dengan pemaparan untuk pemakalah pertama. Silahkan. Eee, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ya. Monika Sari. Di sini saya akan memaparkan artikel penelitian saya. Izin share layar ya, Pak. Oke, silakan Mbak Widya. Oke, yang lain mendengar nggak ya? Tidak, Pak. Belum Tidak ya. tampil, Pak. Iya, Pak. Bentar, dulu. Oke, kalau belum Mbak Widya, halo Mbak Widya, mungkin jaringannya ini cuman hitam tok nggak ada tampilan. Halo, mungkin bisa di stop dulu Mbak Widya. Oke, oke ya mungkin sambil memperbaiki jaringannya Mbak Widya, saya lanjut dulu, nggak apa-apa. Kalau sekarang ke Mbak Giska ada? Hadir Bapak. Oke, Mbak Giska silahkan. Time is yours. Baik Bapak. Izin share screen ya Bapak ya. Silahkan. Baik. Nah ya. Kelihatan nggak? Gimana Bapak? Apakah sudah terlihat Sudah, silahkan. PowerPoint-nya? Ya, baik. Saya mulai ya Bapak ya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Salam. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Giska Izzatunisa, mewakili teman saya Novita Intan Nur Rohma dan Ana Uswatun Nur Hasanah dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perancangan Sistem E-Rekrutmen Berbasis Web pada Toko Geneps Tradisi Solo sebagai Upaya Digitalisasi. Nah, Toko Ganeps Tradisi Solo ini merupakan salah satu ikon kuliner legendaris dari Solo nih. Nah, di tengah usianya yang matang, Toko Ganeps menghadapi tantangan yang sama seperti bisnis lainnya di era digital, yaitu kebutuhan untuk beradaptasi. Salah satu tantangan utamanya itu terletak pada proses rekrutmennya. Nah, saat ini prosesnya masih sangat konvensional, di mana informasi lowongan itu disebar secara terbatas, lamaran juga diterima dalam bentuk tumpukan berkas fisik, dan seleksinya pun dilakukan secara manual. Nah, hal ini itu menimbulkan beberapa kendala. Yang pertama, jangkauannya sangat terbatas, sehingga kesempatan untuk mendapatkan talenta terbaik dari luar daerah itu menjadi kecil. Kedua, prosesnya kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan, seperti dokumen yang hilang atau terselip. Dan yang ketiga, proses seleksinya bisa menjadi sangat subjektif. Nah, dari masalah tersebut,
Tujuan utama penelitian kami sangat jelas, yaitu merancang sebuah sistem rekrutmen berbasis web sebagai solusi digital untuk toko Ganeps. Nah, next. Nah, kami sampaikan bahwa penelitian ini memiliki batasan. Kami menggunakan metode SDLC Waterfall dan fokus pada tiga tahap awal saja, yaitu perencanaan, analisis, dan perancangan. Jadi, output dari penelitian ini adalah sebuah blueprint atau cetak biru yang detail. Kami mengikuti alur kerja metode waterfall secara sistematis. Tahap pertama yaitu planning atau perencanaan. Di sini, kami mengidentifikasikan masalah-masalah utama dalam proses rekrutmen yang ada dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk tahap yang kedua, analisis, kami mendokumentasikan alur kerja sistem manual yang sedang berjalan, menganalisis kelemahannya, dan dari situ kami mendefinisikan kebutuhan sistem baru, apa saja yang wajib ada dan apa saja syarat teknisnya, seperti keamanan dan kecepatan. Untuk tahap yang ketiga, itu adalah desain atau perancangan. Di tahap ini, kami membuat blueprint-nya. Kami merancang alur proses menggunakan diagram UML, merancang arsitektur datanya, hingga merancang tampilan user interface-nya. Nah, seperti yang udah terlihat, ada dua pengguna utama atau aktor, yaitu HRD dan calon pegawai. HRD ini memiliki wewenang penuh, mulai dari mengelola lowongan, memvalidasi data pelamar, hingga membuat laporan. Nah, sementara itu, untuk calon pegawai bisa melakukan registrasi, mencari lowongan, dan mengajukan lamaran. Nah, untuk menggambarkan alur kerjanya, kami menggunakan activity diagram dan sequence diagram. Di slide ini, kami tampilkan dua diagram untuk proses yang sama, yaitu mengajukan lamaran, agar kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sebelah kiri adalah activity diagram. Ini seperti flowchart yang menggambarkan alur kerja dari sudut pandang pengguna. Langkah demi langkah, sudut pandang pengguna, langkah demi langkah. Itu mulai dari pelamar yang mengisi form, kemudian mengunggah dokumen, hingga sistemnya memberikan notifikasi berhasil. Nah, untuk yang di sebelahnya itu ada sequence diagram. Sequence diagram ini adalah apa yang terjadi di balik layar. Diagram ini menunjukkan interaksi teknis antar komponen sistem. Nah, kita bisa melihat bagaimana halaman web atau antarmuka itu mengirim pesan ke sistem, kemudian sistem itu memvalidasi dan menyimpannya ke database. Kemudian kami telah membuat diagram ini untuk semua proses utamanya. Namun contoh ini kami pilih karena paling mewakili inti inti dari fungsi sistem rekrutmen. Kemudian ini adalah struktur datanya. Nah, di kiri ini ada kelas diagram yang mendefinisikan entitas-entitas penting seperti user, lowongan, lamaran, dan bagaimana mereka semua saling berhubungan. Kemudian yang di kanan itu adalah desain database. Nah, kami merancang skema tabel yang terstruktur dengan primary key dan foreign key untuk memastikan data yang disimpan itu valid, konsisten, dan mudah dilacak riwayatnya nanti. Kemudian ini merupakan perancangan antarmuka atau UI yang kami buat. Terdapat halaman login, kemudian ada dashboard admin yang informatif untuk HRD-nya, lengkap dengan ringkasan data dan grafik agar mudah untuk memantau prosesnya. Dan juga ada formulir lamaran untuk pelamar nanti bisa mengisi semua data dan dokumennya. Nah, tujuan UI ini adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif bagi semua pihak. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, rancangan sistem e-rekrutmen yang kami usulkan ini secara komprehensif menjawab kelemahan fundamental dari proses rekrutmen manual di toko Ganaps. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah cetak biru yang kuat dan detail, siap untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan. Nah, ini bukan hanya sekedar digitalisasi, tetapi juga sebuah langkah yang strategis. Dengan mengimplementasikan sistem ini nantinya, kami yakin bahwa toko Ganeps dapat meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam menjangkau talenta yang lebih luas dan berkualitas, dan pada akhirnya nanti bisa memperkuat citra mereka atau toko Ganepsnya sebagai bisnis legendaris yang mampu beradaptasi dengan zaman.
Nah, demikianlah presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan saya kasih kesempatan pertama. Ada yang bertanya kepada kelompoknya Mbak Giska? Silakan. Eh, saya izin bertanya. Siap, Mas Hafid, silakan. Saya ingin bertanya mengenai alur kerja sistemnya itu, Pak. Mungkin bisa dijawab, Mbak. Baik, izin kembali untuk share screen ya, Bapak dan teman-teman. Apakah benar yang ini untuk Mas Eh, Hafiz? yang apa tadi namanya? Activity Diagram atau activity, ya, yang activity? seperti Oke. flowchart tadi. Nah, ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Baik, ini hanya minta untuk dijelaskan kembali secara Iya, detail gitu. cara Oke, mendengar. baik. Ini Pak Wiji boleh saya langsung jawab? Silakan langsung. Iya. Oke, untuk Mas Hafiz, jadi diagram activity diagram ini adalah untuk proses mengajukan lamaran. Nah, yang pertama itu untuk calon pegawai itu bakal mengisi form dan mengunggah dokumen lamarannya itu di formulir kayak yang user interface yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian calon pegawainya itu akan menekan tombol kirim atau submit sehingga nanti formulir dan dokumen lamaran lainnya itu akan dikirim ke sistem, kemudian sistem itu akan menerima dan memvalidasi dokumennya. Nah, jika sudah valid atau tidak ada kesalahan yang diinputkan oleh calon pegawai, itu nanti bakal langsung masuk ke session atau nah kalau misal udah valid datanya itu akan masuk ke sistem kemudian sistem akan menyimpan dokumen dan datanya itu ke database, kemudian akan muncul notif lamaran berhasil diajukan. Nah, sistemnya itu jika nggak valid, itu akan menampilkan pesan kesalahan, kemudian akan kembali ke halaman mengisi form tadi. Gitu. Apakah sudah jelas? Saya kira cukup, Mbak Giska. Terima kasih. Baik. Hmm. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Giska atas pemaparannya luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Mbak Giska dong. Baik, Pak Wiji. Terima kasih, Pak Wiji dan teman-teman. Ya, ya, oke sukses selalu Mbak Giska. Baik, Baik, Pak. terus ya saya lanjutkan Mbak Novi Puspitasari ada? Belum ada. Atau kembali ke Mbak Widya Monika tadi yang mungkin kendala bisa dicoba koneksinya sudah aman Mbak Widya? Baik, Pak. Saya coba. Ya, ya silakan. Izin share screen ya, Pak. Silakan.
Oke, silakan Mbak Monica. Ini belum bisa buat share screen nih Pak. Mas. Tadi sudah bisa. Oh, Coba sudah di-share bisa. lagi. Baik. Apa sudah terlihat Bapak? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, saya Widya Monika Sari. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya, Tiga Rizky Septiono dan Sulaiha Nuraini. Kami dari Universitas Duta Bangsa, Prodi Teknik Informatika kelas 22 TIB 1. Di sini saya akan memaparkan tentang artikel jurnal kami yang berjudul Rancangan Alat Smart Bin 3 Klasifikasi Berbasis IoT. Latar belakang dari proyek ini adalah karena permasalahan sampah, terutama di perkantoran yang masih sangat kompleks, terutama untuk pemilahan sampahnya, sehingga proyek ini kami buat untuk membuat suatu inovasi, yaitu alat untuk memilah sampah 3 kategori, yaitu untuk organik, anorganik, dan logam. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang prototipe berupa alat yang dapat mengklasifikasikan logam dan sampah organik dan anorganik dengan menggunakan ESP32 dan sensor-sensor yang terintegrasi untuk mendeteksi dan sampah-sampah. Lalu data pemilahan dan dapat ditampilkan melalui aplikasi Blink yang dapat dimonitoring secara real time. Proyek ini kami dikembangkan dari penelitian yang sudah ada, yaitu dari penelitian Household Waste Management System using IoT yang berasal dari International Conference on Computational Intelligence dan Data Science. Lalu metode penelitian ini kami buat dari bulan Februari sampai bulan Juni 2025 dengan subjek penelitian, rancangan, dan pengujian sistem tempat sampah pintar berbasis IoT dengan kemampuan klasifikasi sampah menjadi 3 kategori, yaitu logam, organik, dan non-organik menggunakan microcontroller ESP32. Untuk metodologi penelitiannya, kami menggunakan pendekatan prototipe dan studi literatur untuk mencari teori-teori dan memperkuat dari teori yang sudah ada. Lalu kami melakukan perancangan sistem dari wiring diagram dan use case diagram, lalu juga menggunakan simulasi di Walkwi untuk membuat simulasi wiringnya, lalu diimplementasikan kemudian di Arduino dan pengujian secara terpisah untuk setiap komponen dari perangkat. Lalu kami menggunakan komponen utama yaitu ESP sebagai microcontroller dan otak utama dari alat, lalu menggunakan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak pengguna dan level sampah, dan menggunakan sensor proximity induktif dan kapasitif untuk mendeteksi logam, dan menggunakan sensor MQ135 untuk mendeteksi gas amonia, lalu menggunakan sensor kelembapan soil untuk mendeteksi kelembapan sampah basah. Lalu untuk outputnya kami menggunakan LCD dan LED untuk indikator dari level setiap tempat sampah. Lalu kami menggunakan perangkat lunak Arduino untuk memprogram alat, lalu menggunakan Walkwi sebagai simulasi dan Blink sebagai output untuk monitoring. Akan mendeteksi pengguna dari jarak maksimal 40 cm dari sensor dan menggunakan sensor ultrasonik juga pada setiap kompartemen sampah untuk mendeteksi level sampah. Lalu sensor proximity sendiri ada 2, yaitu sensor proximity induktif untuk mendeteksi logam dan sensor proximity kapasitif untuk mendeteksi non-logam. Di sini kami juga menggunakan
kolaborasi dari sensor gas dan kelembapan untuk memperkuat dari deteksi sampah organik, terutama untuk sampah yang sudah basah dan mengalami pembusukan. Dan kami juga menggunakan ESP32 sebagai otak utama dari perangkat dan untuk mengontrol motor servo dan LED sebagai indikator dari level tempat sampah serta mengirimkan data melalui Blink. Jadi hasil pengujian yang sudah kami lakukan, kami mendapati hasil dari sensor ultrasonik sendiri dengan akurasi 99,2% untuk mendeteksi jarak dari objek, terutama untuk objek pengguna, yaitu maksimal 40 cm, kiraan tinggi dimensi 40 cm juga. Lalu kami menggunakan proximity induktif dengan akurasi 100% dalam mendeteksi logam dan menggunakan sensor proximity kapasitif untuk mendeteksi non-logam terutama pada sampah plastik. Untuk sensor gas dan kelembapan digunakan untuk mendeteksi dari sampah organik basah terutama untuk yang sudah mengalami pembusukan. Visualisasi data sendiri kami kirimkan ke Blink sehingga pengguna dapat yang sudah penuh dan dapat dibuang. Kesimpulan dari sistem yang telah kami rancang ini adalah Smart Bin ini dapat mengklasifikasikan sampah secara otomatis dengan integrasi dari sensor-sensor yang sudah akan diefektifkan di perkantoran terutama, dan kami menggunakan pengujian secara fungsional komponen secara terpisah untuk menguji dari fungsi komponen itu sendiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan teman-teman yang lain kalau mau ada pertanyaan. Belum? Mbak Widya, untuk pengujian sensornya tadi itu di apa ya? Maksudnya di tempat sampah langsung atau mungkin berupa prototipe? Baik, Pak. Baik, kami melakukan pengujian ini dari komponen dulu, dari komponen per komponen. Kami menguji untuk fungsionalitasnya, lalu kami juga merancang. Jadi pertama kami mendeteksi dulu dari mikrokontrolernya juga, lalu kami berusaha merancang prototipenya, namun sampai jurnal ini dipublish, prototipenya ini belum sempurna seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Widya atas pemaparannya yang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Widya, sukses selalu. Saya lanjutkan ya. Oke. Baik. Selanjutnya kelompok siapa ini? Guritno Wulandoro ya, Mas ya. Iya, Pak, Oke, saya. ya, time is yours 5 minutes. Baik, saya mulai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu rancang bangun sistem alarm anak berbasis Arduino menggunakan sensor LDR dan RTC DS3231. Yang pertama, proyek ini dirancang untuk membantu orang tua memantau tidur anak jika setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat, kamar anak terdeteksi lebih dari 500 lux, buzzer di kamar orang tua akan berbunyi sebagai tanda anak belum tidur. Untuk metodologi penelitiannya, ada analisis kebutuhan, di mana kami menentukan komponen utama, yaitu Arduino Uno, LDR,
RTC DS3231, buzzer, dan LCD 16x2. Untuk desainnya, kami membuat skematik rangkaian dan diagram blok, menghubungkan sensor, RTC, buzzer, dan LCD ke Arduino Uno. Lalu untuk implementasinya, kami menggunakan pemrograman Arduino IDE. Struktur program terdiri dari inisialisasi perangkat, pembacaan sensor, pengolahan logika waktu dan cahaya, serta pengendalian buzzer dan tampilan LCD. Lalu, untuk tahapan terakhirnya, kami melaksanakan pengujian, uji coba berdasarkan waktu dan intensitas cahaya evaluasi keandalan sistem kami. Berikut adalah desainnya. Di kiri adalah desain pengkabelan, dan di kanan adalah rangkaian alat yang sudah jadi. Di sini agak sedikit rumit karena ada beberapa port yang memang kami butuhkan. Di sini adalah implementasinya. Implementasi kami meletakkan sensor LDR di kamar anak, lalu buzzernya di kamar orang tua. Dan ini adalah tabel hasil pengujian dimulai dari pukul 21:15 dengan lux sebanyak 165 lux dengan kondisi gelap, parameternya off. Selanjutnya sampai pukul 21:30, parameternya masih off dengan lux sebanyak 300. Lalu pengujian kami berhasil mencatatkan lux sebanyak 986 lux dengan kondisi terang dengan parameter on. Berikut ada referensi yang kami gunakan. Kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan tidur anak berbasis Arduino yang memanfaatkan sensor LDR dan modul RTC. Sistem mampu mendeteksi intensitas cahaya di kamar anak setelah pukul 9 malam. Apabila cahaya terdeteksi melebihi ambang batas 500 lux, maka buzzer di kamar orang tua secara otomatis menyala sebagai alarm peringatan. Berdasarkan hasil pengujian, sistem bekerja secara akurat dan responsif terhadap perubahan cahaya serta waktu, sehingga dapat menjadi solusi efektif bagi orang tua dalam memantau kebiasaan tidur anak secara otomatis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Guritno. Baik, teman-teman yang lain, silakan ada pertanyaan. Dan screen ya. Silakan. Baik, jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Belum? Sambil nunggu. Kelebihannya apa Mas Guritno? Deteksi anak itu tadi. Tadi deteksi itu deteksi lampu ya. Iya, Pak, menggunakan sensor cahaya LDR. Jadi Hmm. alat ini mengacu ke pencahayaan kamar anak, Pak. Hmm. Untuk pola tidur anak. Untuk Kelebihannya apa? membantu pola tidur anak. Perbaiki pola tidur anak. Untuk memperbaiki pola tidur anak. Untuk kelebihannya lebih murah, lebih efektif untuk memperingatkan orang tua. Jadi semisal begini, Pak, izin menjelaskan. Jika anak pada pukul 9 malam, di atas 9 malam belum tidur dengan kondisi pencahayaan kamarnya lampu masih hidup, maka buzzer yang ada di kamar orang tua akan menyala, Pak. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Guritno. Ya, mohon maaf mungkin waktunya Terima kasih, Pak. terbatas. Oke, sukses selalu Mas Guritno dan teman-teman yang lain. Salam untuk yang lain. Saya Siap. teruskan. Berikutnya Terima kasih. Mbak Rizky Dewanti. Ada. Ada, Pak. Silakan. Kamera on ya, tolong. Ya, baik. Sebentar. Baik, mohon izin share screen, Pak. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewanti. Saya dari S1 Teknik Informatika. Eh, Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul modernisasi rumah adat Baileo dengan lampu otomatis berbasis Arduino. Kemajuan teknologi yang pesat dalam bidang otomasi rumah atau smart home telah mendorong munculnya berbagai ah, kemajuan teknologi yang pesat dalam bidang otomasi rumah atau smart home telah mendorong munculnya berbagai ke Duh, mohon maaf sebelumnya Pak. Kemajuan teknologi yang pesat dalam bidang otomasi rumah atau smart home telah mendorong munculnya berbagai inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu implementasi dari teknologi ini adalah sistem pencahayaan otomatis berbasis sensor seperti sensor suara maupun gerak, yang memungkinkan perangkat listrik merespon secara otomatis tanpa perlu pengendalian manual. Teknologi ini semakin mudah diakses berkat hadirnya microcontroller seperti Arduino yang bersifat open source, murah, serta mudah diprogram. Penerapan microcontroller dalam dunia pendidikan juga menjadi sarana pembelajaran teknologi berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kerja pada sensor, logika pemrograman, serta sistem kontrol melalui pendekatan proyek. Salah satu sensor yang umum digunakan dalam eksperimen dasar otomatis adalah KY038. Sensor suara yang dapat mendeteksi suara tertentu seperti tepuk tangan dan menghasilkan sinyal digital untuk memicu akses tertentu, sebenarnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Pelestarian budaya lokal menjadi tantangan tersendiri. Banyak generasi muda yang semakin jauh dari nilai-nilai tradisional karena kurangnya media edukatif yang menghubungkan budaya dan teknologi. Rumah adat merupakan salah satu warisan budaya yang mengandung nilai historis, filosofis, dan sosial yang tinggi. Salah satunya memiliki arsitektur khas berupa bangunan besar tanpa dinding penuh, atap tinggi, dan digunakan sebagai pusat kegiatan adat, musyawarah, serta tempat upacara keagamaan lokal. Selanjutnya, pada metode, kita menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode literatur, yaitu metode dengan cara mencari dan mengumpulkan literatur pada pembuatan tugas elektronika ini. Kedua, ada metode observasi, yaitu dengan melakukan alat yang dibuat sebagai acuan untuk mendapatkan data data hasil pengukuran dan penelitian alat. Sehingga sebelumnya, ketika ada metode verifikasi kepada dosen pengampu atau dosen pembimbing dan kepada input pada sistem ini terdiri dari satu sensor, yaitu sensor suara KY038. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suara di lingkungan sekitar, seperti suara tepuk tangan. Sensor ini ditempatkan dengan area sumber suara agar dapat menangkap sinyal suara secara optimal. Bagian utama bagian bagian memproses sistem menggunakan Arduino R3 sebagai microcontroller utama. Arduino akan menerima sinyal analog dari sensor KY038. Jika suara melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan dalam program, maka Arduino akan mengirimkan sinyal output sebagai respon. Data output dari Arduino akan diteruskan menuju resistor yang berfungsi sebagai pembatas arus untuk menjaga kestabilan ketegangan yang masuk ke dalam LED. Setelah itu, arus listrik akan mengalir ke dalam lampu LED yang menjadi komponen
output dari sistem. Dideteksi oleh sensor dan telah diproses, LED dapat menyala secara otomatis berdasarkan sinyal suara tertentu. Pada hasil jadinya, gambar di samping ini merupakan Arduino sebagai pusat kendali, breadboard sebagai media koneksi antar komponen, sensor suara KI035 yang 038 yang berfungsi untuk mendeteksi suara, dan kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan setiap komponen dalam rangkaian. Sistem ini dirancang agar lampu dapat menyala secara otomatis ketika sensor suara mendeteksi sesuai dengan ambang batas tertentu. Untuk mengevaluasi kerja sistem, dilakukan serangkaian pengujian yang dilakukan dengan menguji sensitivitas sensor suara terhadap berbagai sumber bunyi. Dengan variasi jarak antara sumber suara, pengujian dilakukan dengan memberikan suara dari berbagai jarak, yaitu 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Nah, berikut ini pada hasil pengujiannya, ada 3 jarak, yaitu 10 cm, 20 cm, 30 cm. Bisa dilihat di tabel pengujian jarak 20 cm. Pada nilai desibel 72, lampu masih mati, sedangkan di jarak pengujian 30 cm dengan nilai ini disebabkan karena adanya eh, ketidakstabilan di sensor suaranya, juga karena eh, mungkin pada saat di jarak 20 cm suara terlalu terfokus hanya pada satu suara, sehingga pengiriman pengiriman suaranya itu tidak maksimal. Nah, pada bagian kesimpulan dari proyek ini berhasil membuat miniatur rumah adat Baileo yang dilengkapi dengan sistem lampu otomatis menggunakan Arduino melalui sensor suara KY038, lalu menghidupkan lampu LED secara otomatis. Dari hasil pengujian, sistem ini dapat berjalan dengan baik dan merespon suara dengan cukup cepat dan stabil. Masih kepada pelajar, tapi juga sebagai cara untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal dengan cara yang menarik dan kekinian. Harapannya dari kami, proyek seperti ini bisa menjadikan inspirasi untuk menggabungkan antara teknologi dan budaya dalam karya yang bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Makasih, Pak. Ada pertanyaan? Silakan, yang lain, teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Saya Pak, kelompok Guritno ingin bertanya, Ya, silakan Ya, tanya silakan. kepada Mbak Gizi. apakah sistem alat tersebut mendeteksi hanya suara tepuk tangan atau ada suara yang lainnya? Seperti itu tadi dijelaskan dalam jarak tertentu, ada berapa Oh, desibel gitu kan? ya, Apakah suaranya hanya ya. berlaku ke suara tepuk tangan atau ada suara yang lain? Dan jika Oh, ada suara yang memblokir, seperti ruangannya terlalu berisik, kan otomatis suara tepuk tangannya nggak terdengar tuh. Bagaimana solusinya itu? Terima kasih. baik. Sama-sama. Izin menjawab, Mas. Untuk suara yang lain, itu tergantung, kembali lagi itu tergantung seberapa jarak jarak yang jarak antara suara tersebut dengan sensor. Menyalakan lagu dan sensornya itu didekatkan ke speaker, itu bisa bisa nyala. Untuk pemblokiran suara, ruangannya terlalu ramai, untuk kita menyalakan dengan tepuk tangannya, kita harus mendekat dengan jarak tidak ya 10 meter, 10 cm. Seperti itu, Mas. Oke. Itu Mas Guritno, udah ya? Ya, Pak. Sudah cukup. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih Mbak Rizky Dewanti atas presentasinya yang luar biasa. Oke, salam sukses selalu. Ya, kita lanjutkan ya. Masih, Pak. Sekarang Mbak Rista Ayu ada. Hadir, Pak. Oke, Kak, silakan izin, ya. Time is yours. izin untuk 5 share minutes. screen ya, Pak. Silakan. Cepet sendiri. Gini nih. Aduh. Ini, iki wae, Pak. Sing iki wae, Pak. Iki wae. Iya. Tapi nggak bisa boleh. Wis suruh. Ini nggak bisa. Sik. Jangan iki. Sik WA. Iki lho. Iki ya. Benar. Cuma tinggi sih. Tenanan loh. Nanti. Ya, ya, silakan. Nah, terus aku nganu kok. Nggak, Silakan Mbak Rista. sebentar, Pak. Gonna show meeting. Iya, wes ini. Oh, aku mau ngomong. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah, silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Wijianto selaku moderator dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rista Ayu Nur Aidah, mewakili rekan-rekan saya. Pada hari ini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya yang berjudul Sistem Pemantauan Kesehatan berbasis sensor dan Arduino menggunakan baju batik sebagai pakaian pintar. Belum diklik kayaknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai slide ini. Slide ini tuh menjelaskan mengenai latar belakang proyek kami. Dari perkembangan teknologi digital ini mendorong integrasi perangkat pintar seperti sensor untuk pemantauan kesehatan. Kami merancang wearable dengan sensor detak jantung yang ditanamkan pada pakaian sehingga pengguna dapat memantau detak jantung secara langsung. Selain fungsional, alat ini juga menjadi inovasi pelestarian budaya dengan pendekatan modern karena kami integrasikan ke dalam pakaian bermotif batik.
Lalu di metode penelitian ini kami melibatkan 4 tahapan, yang dimana pertama ada analisis kebutuhan untuk menentukan komponen yang kita gunakan. Lalu untuk tahapan kedua, kita menggunakan merancang sistem dengan menyusun rangkaian, ya kan, rangkaian dan hubungan antar komponen. Lalu tahap ketiga, kita menggunakan pembuatan dan perangkitan sistem wearable, di mana sensor kami ditempelkan pada dada atau pakaian. Dan terakhir ada pengujian sistem kini untuk melihat apakah sensor berhasil mendeteksi detak jantung dengan tepat saat subjek melakukan aktivitas fisik dan yang berbeda. Di sini hasil dan pengujian menunjukkan bahwa alat bekerja dengan baik. OLED berhasil menampilkan detak jantung real time dalam bentuk BPM. LED dan buzzer juga menyala saat detak terdeteksi. Ada tiga subjek di ada 3 subjek di sini yang diuji dalam aktivitas yang berbeda-beda. Yang pertama ada lari yang menghasilkan BPM 88, dan yang kedua ada duduk yang menghasilkan BPM 60, dan yang terakhir ada berbicara yang menghasilkan 63 BPM. Ini membuktikan bahwa sistem dapat merespon perubahan aktivitas fisik secara akurat. Baik, untuk kesimpulan di sini, sistem wearable ini berhasil mendeteksi detak jantung secara real time dan tampil di OLED. Alat ini bisa jadi solusi sederhana untuk memantau kesehatan harian. Harapannya, sistem ini bisa dikembangkan dan mendorong kebiasaan hidup sehat jangka panjang. Dan berikut ada referensi yang kita gunakan. Berikut adalah referensi-referensi yang kita gunakan selama penyusunan dan pelaksanaan proyek ini. Referensi ini mencakup jumlah jurnal ilmiah yang membahas pemanfaatan wearable teknologi untuk mendeteksi kesehatan jantung, penggunaan Arduino untuk pengukuran suhu tubuh, dan validasi alat terhadap hasil pengukuran detak jantung secara real time. Semua ini memperkuat dasar teori dan latar belakang dari proyek kami. Baik, demikian presentasi artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada saran dan juga masukan, kami siap untuk menerima. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang lain, teman-teman yang lain ada pertanyaan ke Mbak Rista? Belum ada, Mbak Rista, dari hasil pengujian itu kelemahannya apa, Mbak? Hasil pengujian apa sih? Hasil pengujian enggak ini. Maaf Bapak, bagaimana tadi untuk pertanyaannya? Nah, dari hasil pengujian itu ada kelemahan nggak? Untuk kelemahannya saat ini seharusnya di dalam alat terdapat OLED, terdapat LED yang bisa untuk disambungkan kepada Arduino untuk bisa dia hidup itu, supaya sesuai dengan sesuai dengan detak jantung yang terdeteksi pada si sensor. Namun di sini kita belum belum bisa untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami
belum apa ya, belum kita ulas lagi mengapa kok bisa untuk ini nggak bisa hidup begitu. Jadi sementara hanya bisa menghidupkan OLED melalui pulse sensor yang sudah dideteksi terhadap detak jantung yang udah di apa sih namanya dideteksi oleh nadi ataupun detak jantung begitu. Oke, berarti nanti bisa dilanjutkan ya. Nah, Bisa. oke, terima kasih Mbak Rista Ayu, luar biasa atas pemaparannya. Salam sukses selalu, salam untuk teman-teman. Baik, Saya Pak. lanjutkan ya ke Mas Rivaldi Fakih, ada? Ya, Pak. Hadir. Oke, silakan Mas Rivaldi. Time is yours, 5 minutes to present. Hmm. Mohon maaf, ini masih. Oh ya, apakah sudah terlihat PPT saya? Hmm. Sebelumnya, mohon maaf, Pak, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, silakan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Rivaldi Fakir Rahmawan dari S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya yang bernama Along Himawan dan Yosua Arematea untuk mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Sistem Kendali dan Monitoring Greenhouse pada Budidaya Tumbuhan Anggrek. Artikel kami bertujuan untuk mempermudah kegiatan budidaya tumbuhan anggrek melalui otomatisasi dan kontrol jarak jauh secara real time. Komponen yang kami gunakan adalah ESP32, DHT11, adaptor, relay, kipas cooler, sprayer, dan aplikasi Blink. Untuk implementasi sistem, menampilkan suhu dari ruang greenhouse pada aplikasi Blink secara real time. Kipas menyala ketika suhu ruangan lebih dari atau sama dengan 30 derajat Celcius. Kipas dimatikan ketika suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Sprayer dapat diaktifkan manual sesuai kebutuhan tanaman melalui aplikasi Blink. Kontrol aktuator berjalan dalam waktu sekitar 5 detik setelah perintah dikirim dari pengguna. Lalu ini ada tabel pengujian sistem. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan pada kipas pendingin, rata-rata waktu pendinginan per 1 derajat Celcius adalah 3 menit. Dan rata-rata waktu respon pada sprayer ketika perintah diberikan melalui aplikasi Blink adalah 5 detik. Hasil dan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian, sistem melakukan otomatisasi pada suhu ruangan. Jika suhu ruangan mencapai titik tertentu, maka kipas cooler akan menyala secara otomatis. Disertai fitur penyiraman jarak jauh melalui aplikasi Blink agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman anggrek. Simpulan, dengan bantuan sensor dari aplikasi Blink, pengguna dapat memantau dan mengontrol kondisi greenhouse secara real time dan juga dapat melakukan penyiraman manual melalui aplikasi Blink sehingga proses budidaya menjadi lebih efisien dan modern. Sistem ini juga berhasil mengurangi risiko kegagalan akibat kelalaian manusia. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan?
Mohon maaf, saya ingin bertanya untuk Mas Rivaldi. Silahkan. Apakah ada gambar prototipe dari rangkaian apa dari alatnya itu? Bagaimana Mas? Kurang, mohon diulang pertanyaannya, kurang terdengar. Apakah ada gambar dari prototipenya? Gambar secara keseluruhan gitu? Oh, ada Mas. Ada. Hmm. Silakan Mas Rivaldi sambil dijelaskan bisa. Ya, sebentar, Pak. Cari dulu. Ini apakah sudah terlihat di Zoom? Sudah, silakan. Hmm. Ini rangkaiannya masih seperti ini pas nguji, Mas. Ada satu lagi pertanyaan, Mas. Untuk power supply-nya atau apa namanya? Itu menggunakan apa untuk satu dayanya Oh, atau power supply-nya itu? power supply-nya pakai, ini ngambil datanya itu dari laptop itu Mas ya. Ambil dayanya. Termasuk pompanya itu atau Ya, semuanya. gimana? Ya. Mungkin cukup, Mas Rivaldi. Tapi menurut saya ini proyeknya bagus. Mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Ya, Mas. Oke, cukup Mas Hafid. Cukup, Pak Wijianto. Oke, terima kasih Mas Rivaldi. Luar biasa presentasinya, alatnya. Ya, semoga bisa dikembangkan lebih jauh. Baik, selanjutnya saya masuk ke Mbak Weni Karismawati. Ada? Hadir, Pak. Oke, kameranya di-on kan ya? Ini saya suaranya pakai handphone, tapi kameranya di laptop sudah nyala, Pak. Oh, ini nggak kelihatan. Ketutup mungkin. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Winnie Karismawati. Saya mewakili dari rekan-rekan saya dari Universitas PGRI Madiun yang akan mempresentasikan dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan menggunakan metode OOAD untuk efisiensi proses monitoring. Studi kasus SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Mauspati. Latar belakang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan jenjang pendidikan yang bertujuan membekali siswa dengan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan dunia kerja. Salah satu program penting dalam pendidikan SMK adalah praktek kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL yang memberikan pengalaman langsung di industri. Namun, pelaksanaan PKL di SMK Kesehatan BIM Mauspati masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan jurnal harian dan resume mingguan yang ditulis dalam buku fisik. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan, penumpukan dokumen, serta kesulitan guru pembimbing dalam memantau perkembangan siswa secara langsung, apalagi dengan sistem shift yang berbeda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan perancangan sistem informasi monitoring PKL berbasis website. Sistem ini dirancang menggunakan metode OOAD atau Object Oriented Analysis and Design agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Kemudian implementasi evaluasi prototipe dilakukan dengan metode SUS atau System Usability Scale untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana melakukan analisis kebutuhan proses monitoring PKL saat ini diterapkan di SMK BIM Mauspati. Yang kedua, bagaimana membuat perancangan sistem informasi PKL dengan metode OOAD yang dapat meningkatkan efisiensi proses monitoring. Tujuan penelitian yang pertama, melakukan analisis proses monitoring PKL yang saat ini diterapkan di SMK BIM Mauspati, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, membuat perancangan sistem informasi PKL dengan metode OOAD yang dapat meningkatkan efisiensi proses monitoring dalam hal pengumpulan data, pelaporan jurnal harian, serta monitoring kegiatan siswa. Adapun batasan masalah yang pertama, objek penelitian di SMK Kesehatan yang beralamat Jalan Raya Solo Mauspati. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta perancangan prototipe sistem PKL. Yang ketiga, ruang lingkup sistem dikembangkan hanya sampai batas prototipe. Yang keempat, pemodelan sistem dilakukan menggunakan UML, meliputi use case, diagram, activity, sequence, kelas, serta desain antarmuka prototipe. Penelitian ini menggunakan metode OOAD sebagai pendekatan utama. Metode penelitian ini menggunakan mix method atau campuran, yaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Metode perancangan OOAD ada 4 tahapan. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, dan keempat implementasi. Teknik pengumpulan data melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan kuesioner. Hasil dan pembahasan planning dari setelah melakukan observasi dan wawancara, hasil dari kegiatan tersebut dijadikan untuk menganalisis alur proses bisnis praktek kerja lapangan. Yang kedua, analisis mengidentifikasi pemodelan UML seperti use case, activity, sequence, dan class untuk menggambarkan solusi terstruktur. Yang ketiga, desain merancang wireframe dan prototipe berbasis website dengan fitur jurnal harian, resume mingguan, monitoring pengelolaan data siswa untuk masing-masing pengguna, guru, siswa, dan admin. Ini adalah gambaran beberapa contoh dari user interface-nya. Ini untuk pengguna siswa. Kemudian melakukan terakhir implementasi desain menggunakan SUS berdasarkan hasil pengujian dengan dari 30 responden terdapat acceptability rank score 72,33 termasuk dalam kategori acceptable yang berarti sistem dapat diterima oleh pengguna. Yang kedua, grade scale nilai tersebut berada dalam rentang B 68 sampai 80,3 sehingga desain sistem tergolong dalam tingkat kualitas baik secara keseluruhan. Yang ketiga, adjective rank rating skor 72,33 termasuk kategori good, menunjukkan bahwa pengalaman calon pengguna terhadap desain sistem dinilai baik.
Kesimpulan dari analisis kebutuhan menunjukkan bahwa proses monitoring PKL di SMK Kesehatan masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan dan monitoring. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang mendukung pencatatan digital dan pemantauan real-time untuk meningkatkan efisiensi monitoring. Penelitian ini berhasil merancang sistem informasi PKL berbasis website menggunakan metode OAD. Perancangan dilakukan melalui tahap UML, dan hasilnya yaitu acceptable dan diterima baik dari calon pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Ya, Mbak Weni itu untuk aplikasinya sudah dipakai? Belum Pak, ini hanya perancangan hanya sampai tahap prototipe. Tetap ya. Tapi tadi Saya untuk ingin anunya sudah bertanya untuk ya. Silakan Mas. Bapak cek dulu pasti mau bilang apa. Ya sudah. Berarti belum masih dalam prototipe ya, belum diimplementasikan ya. Iya Pak, tapi itu menggunakan SUS untuk hasil dari desainnya itu Pak. Ya udah. Oke, terima kasih Mbak Weni, luar biasa atas pemaparannya. Sukses selalu Baik Pak, untuk terima Mbak Weni kasih. dan teman-teman semuanya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya kembali ke atas. Mas Rafiq Satria Yuda, ada? Enggak ada ya. Mas Rizky Ihzazuzar. Mas Rizky? Enggak ada. Terus saya lanjutkan lagi Mbak Novi Puspitasari. Novi Puspitasari. Enggak ada juga. Saya lanjutkan. Mas Habib Rizky. Mas Habib Rizky, kelompok Mas Habib Rizky. Enggak ada juga. Mas Hafiz Atsal. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya Pak. Waktunya untuk Anda presentasi maksimal 5 menit ya. Sama pertanyaan 10. Kameranya sih Silakan. Share screen dong. Oke, buka APPT nih sih. Maaf Pak, ini teman saya belum. Nah, wes, palinnya nih ngone mau. Share screen, pencet share screen. Share dulu enak loh. Stop share, stop and share. Share. Terus seluruh tab room kilo. Nah. Untukku. Ya mau di mbak buka dong. Nah, aku tuh nenek neng ngono. Jendela seluruh layar. Nah, gue oke kan. Wadah, kelas banget. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas waktunya. Iya, susah.
Iya Pak, di sini pengambaran sistem. Mohon maaf Pak, ini untuk PPT-nya sudah kelihatan belum Pak? Sudah, silakan. Iya. Di sini nama saya Abed Azalur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem kontrol akses pintu otomatis menggunakan RFID, keypad, servo SG90 dan ESP32 untuk keamanan berbasis IoT. Selanjutnya, latar belakang. Dengan pengembangan sistem teknologi IoT, kebutuhan akan sistem keamanan yang canggih semakin meningkat. Sistem kontrol akses tradisional seperti kunci manual mulai dianggap kurang efektif karena mudah disalahgunakan. Untuk itu, pengembangan sistem kontrol akses otomatis menggunakan RFID, keypad, servo 90, dan ESP32 menjadi solusi yang tepat. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol akses pintu otomatis yang menggabungkan teknologi RFID, keypad, servo, dan ESP32 dalam satu kesatuan sistem berbasis IoT. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem akses pintu otomatis berbasis IoT dengan memanfaatkan kombinasi teknologi RFID, keypad, servo SG90 dan microcontroller ESP32. Ya. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian ini memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengembangan teknologi kontrol akses berbasis IoT. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode rekayasa atau pengembangan sistem research and development yang berfokus pada perancangan, implementasi, dan pengujian sistem kontrol akses pintu otomatis berbasis IoT. Selanjutnya, dilakukan perancangan perangkat keras hardware dan pemrograman perangkat lunak software dengan terhubung. Setelah tahap perakitan selesai, sistem diuji melalui serangkaian penguji fungsional untuk memastikan keakuratan identifikasi respon servo terhadap input pengguna. Selanjutnya, ini hasil penelitian ada kondisi konektor pin, satu slide, RFID, pembacaan kartu keterangan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol akses pintu otomatis yang dikembangkan menggunakan kombinasi RFID, keypad, servo SG90 dan microcontroller ESP32 dapat berfungsi dengan baik sebagai solusi keamanan berbasis IoT. Sistem ini mampu melakukan identifikasi pengguna melalui dua metode autentifikasi. Untuk output kita menggunakan Telegram yang bisa memunculkan notif akses ini ditolak atau diterima. Mungkin sekian, terima kasih Pak Wiji selaku moderator. Oke, sudah ya, Mas Atsal. Oke, silakan yang lain. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Belum? Mas Atsal ini masih prototipe? Ini masih prototipe, Pak. Ada servo dan seterusnya ya. Iya. Oke. Ini berarti buka pintu gitu. Ini buka pintu otomatis pakai keamanan RFID dan apa itu kartu, Pak? Ngetap ya. Ngetap apa gesek? Iya, ada yang Pak, pakai keypad dan RFID, Pak. Lah ya, RFID-nya itu digesek apa di-tap? Di-tap, Pak. Di-tap ya. Iya. Oke. Yang lain, silakan ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak, itu teman saya yang di sini, Pak. Oh.
Oke, terima kasih Memang jahil Pak Mas orangnya. Hafiz Asal Ya ya. Pak, makasih. Luar Sama-sama. biasa, bisa dilanjutkan. Iya. Oke, terima kasih Mas Asal. Salam sukses selalu. Lanjutkan Mas Hafiz Pratama, ada? Hadir, Pak. Oke, silakan Hadir, Mas. Pak. Oke. Ya, time is yours. Apakah sudah tampil? Sudah, silakan. Oke. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pratama. Eh, saya mewakili kelompok saya dari program studi Teknik Informatika di Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penanganan Hama Tikus, Pertanian Secara Otomatis Berbasis Internet of Things. Bentar. Pertama-tama, ini adalah latar belakangnya. Tikus adalah hama agresif dengan populasi masif mengancam hasil panen. Seperti yang kita tahu, tikus adalah hama yang sangat agresif dan cepat berkembang biak. Populasinya sangat masif dan banyak, bisa menyebabkan kerusakan besar pada tanaman dan hasil panen petani. Yang kedua, petani masih menggunakan pestisida manual dan berbahan kimia. Petani umumnya masih menggunakan pestisida kimia secara manual. Meski efektif, cara ini berisiko mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Dalam penelitian berjudul Parakus Pengendali Hama Serangga dan Tikus Otomatis Berbasis Microcontroller yang dipublikasikan oleh Fatahullah dan tim pada jurnal PNA tahun 2020, pestisida kimia memiliki dampak negatif, yaitu dapat mempengaruhi kualitas tanah serta hasil panen, serta memengaruhi ekosistem yang tidak seimbang karena dapat mempengaruhi ekosistem baik pada hewan, tumbuhan, maupun alam. Oleh karena itu, kami mencoba membuat pestisida alami menggunakan bawang putih sebagai dasar pembuatan pestisida karena mengandung berbagai senyawa aktif yang efektif dalam mencegah serta membunuh hama dan patogen. Di antara senyawa tersebut, alisin memiliki aroma menyengat dan bersifat iritan terhadap sistem pernapasan hewan seperti tikus. Kemudian yang ketiga, IoT menawarkan solusi otomatisasi dan efisiensi penyemprotan pestisida alami. Internet of Things atau IoT menawarkan solusi modern dalam pengendalian hama, yaitu dengan otomatisasi penyemprotan pestisida alami. Teknologi ini memungkinkan proses penyemprotan dilakukan secara efisien, tepat waktu, tanpa perlu intervensi manual terus-menerus dari petani. Tujuannya adalah merancang alat penyemprot pestisida alami otomatis berbasis ESP32 dan IoT. Kedua, mengurangi penggunaan pestisida kimia. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian hama tikus. Kemudian ini adalah rangkaian alatnya. Alat yang dipakai adalah ESP Expansion Board 30 pin, kemudian ESP32 DevKit 30 pin, breadboard ukuran medium, kemudian relay 3,3 volt, RTC DS3231 yang beroperasi dengan tegangan 3,3 sampai 5 volt. Yang terakhir adalah pompa amfibi mini 5 volt. Pertama, ESP dihubungkan dengan expansion board, kemudian disetting ke tegangan 3,3 volt. Lalu dari pin 3,3 volt itu dihubungkan ke RTC dan modul relay. Setelahnya ground dari expansion board juga dihubungkan ke pin ground pada modul RTC dan modul relay. Selanjutnya pin 21 dari expansion board dihubungkan ke SDA dan pin 22 dihubungkan ke pin SCL dari RTC DS3231. Selanjutnya pin 14 di expansion board, dihubungkan ke in dari modul relay.
koneksikan modul relay, pompa, dan power supply ke terminal COM. Pada relay dihubungkan ke kutub positif. Untuk terminal no, pada relay dihubungkan ke kabel positif pompa. Kabel negatif pompa dihubungkan langsung ke kutub negatif power supply. Ini adalah flow chart-nya. Pertama-tama adalah penginisiasian jadwal dan RTC. Contohnya adalah jam 1 siang gitu ya. Yang kedua adalah pembacaan RTC. Jika pembacaan RTC itu sesuai dengan jadwal yang diset tadi, contohnya adalah jam 1 siang, maka pompa akan aktif dan kemudian akan kembali lagi untuk pembacaan RTC. Kalau pembacaan RTC-nya tidak sesuai jadwal, itu maka akan ngelup di sini, membaca RTC, kemudian ya looping terus. Untuk pengujian alat, prototipe dengan rincian botol 250 ml sebagai penyimpanan air dan selang sepanjang 2 meter yang terdapat 38 lubang dengan diameter masing-masing kurang lebih 0,89 mm. Ini ada tabelnya untuk adalah volume awal atau airnya itu. Kemudian aktivasi dari relaynya adalah 10 detik. Volume sisa itu adalah setelah mengalir. Kemudian ini adalah volume keluarnya adalah 200 ml. Debit mililiter per secondnya adalah 20 dan debit mililiter per menitnya adalah 1,2. Kemudian ini 250, tapi diturunkan waktunya menjadi 5 detik. Maka volume sisanya adalah 100 dan volume keluarnya adalah 150. Debit mililiter per secondnya adalah 30 dan mililiter per menitnya adalah 1,8. Kemudian dari volume awal tadi yang 150 dikurangi menjadi 200, tapi waktunya dikembalikan menjadi 10 detik, maka volume sisanya akan habis, tidak tersisa di penyimpanan airnya. Volume keluarnya adalah 200, debit mililiter per secondnya adalah 20, dan debit mililiter per menitnya adalah 1,2. Yang terakhir pengujiannya adalah menggunakan penyimpanan air sebanyak 200 ml dengan waktu yang dikurangi menjadi 5 detik. Volume sisa yang didapatkan adalah 50, volume keluarnya adalah 150, kemudian debit air di mililiter per secondnya adalah 30, dan debit mililiter per menitnya adalah 1,8. Di sini didapatkan kesimpulan semakin singkat waktu semprot, debit air cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa alat bekerja stabil dan responsif terhadap perubahan waktu. Kemudian ini ada contoh prototipenya ya. Kemudian ini pengujiannya berada di kolam. Nah, untuk gambar ketiga ini adalah pengujiannya di tanah. Dan itu ada tikusnya. Didapatkan hasil bahwa ketiga tikus cenderung menghindari daerah yang terkena cairan paham putih tersebut. Oh ya, maaf saya lupa mention. Di sini kami menggunakan 3 tikus sebagai percobaan. Kesimpulannya, sistem IoT terbukti efektif dan efisien mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, mendukung pertanian berkelanjutan dan teknologi modern. Penerapan teknologi otomatis dengan jadwal penyiraman berbasis IoT mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian hama dibandingkan metode konvensional, dan penanganan hama tikus menjadi lebih ramah lingkungan, hemat biaya, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Wijianto dan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Oke, Mas pertama silakan, yang lain ada pertanyaan? Saya Pak, kelompok Guritno ingin bertanya. Silakan Mas Mas. Guritno. Untuk pengimplementasiannya bisa dilaksanakan di sawah juga, Mas? Ini baru proses, Mas. Tapi menurut saya sih bisa, karena sudah bisa dilakukan di tanah sesuai gambar yang ketiga ini. Ya. Itu adalah contoh miniatur sawah gitu niatnya. Apakah sudah terjawab?
Udah, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Guritno. Luar biasa Mas Hafid ya. Sukses selalu untuk Mas Hafid dan teman-teman. Baik, Terima kasih Pak Wisyanto. ya kita lanjutkan ke Mbak Ringgianita. Ada? Baik, Bapak. Oke, silakan. Time is yours, 5 minutes. Ya, Baik, to terima kasih presentation. atas waktunya. Saya di share screen ya, Pak. Siap. Sebelumnya, saya Ringyanita Dahwati dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan prototipe hasil kerja kami yang berjudul Sistem Keamanan Pintu Rumah menggunakan Face Recognition berbasis IoT. Yang pertama, ada latar belakang. Keamanan rumah adalah aspek penting untuk melindungi penghuni dan properti dari ancaman luar. Dengan berkembangnya Internet of Things atau IoT, kini perangkat rumah dapat terhubung dan dikontrol secara langsung melalui internet. Face recognition menjadi metode biometrik modern yang mampu mengenali identitas seseorang secara akurat melalui citra wajah. Penelitian ini menggunakan ESP32 Cam untuk mendeteksi wajah dan aplikasi Blink sebagai kontrol jarak jauh dan monitoring pintu rumah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan pintu rumah otomatis yang menggunakan pengenalan wajah ESP32Cam. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memberikan akses hanya kepada wajah yang telah terdaftar serta memungkinkan pemantauan dan pengendalian pintu secara real-time melalui aplikasi Blink. Yang ketiga, seberapa efektif dan akurat sistem ini dalam mengenali wajah, serta bagaimana responnya terhadap perintah buka atau tutup. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan merancang sistem keamanan pintu rumah otomatis berbasis pengenalan wajah menggunakan ESP32Cam yang hanya memberikan akses kepada pengguna terdaftar. Sistem ini dilengkapi dengan servo motor, buzzer, dan magnetic door sensor untuk mendukung fungsi buka atau tutup dan pemantauan status pintu. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengintegrasikan sistem dengan aplikasi Blink agar pengguna dapat melakukan kontrol dan pemantauan pintu secara real-time melalui perangkat seluler. Sistem diharapkan menjadi solusi keamanan rumah yang efisien, praktis, dan responsif. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan, yaitu perangkat kerasnya, ada ESP32Cam atau kamera kontrol. Yang kedua ada micro servo motor atau pembuka pintu. Yang ketiga ada buzzer, indikator suara. Yang keempat ada magnetic door sensor atau deteksi pintu otomatis. Yang kelima ada relay, yaitu pengendali kunci otomatis. Perangkat lunaknya ada platform I/O atau pemrograman ESP32Cam atau aplikasi Blink untuk kontrol atau monitoring secara real time. Metode penelitian yang kami gunakan, metode eksperimen dengan tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dirancang menggunakan ESP32Cam untuk pengenalan wajah serta dikombinasikan dengan servo motor, buzzer, dan magnetic door sensor. Sistem dikontrol dan dipantau secara real-time melalui aplikasi Blink. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi akurasi sistem, respon waktu, dan keadalan sensor. Implementasi sistem diimplementasikan dengan ESP32Cam untuk mendeteksi wajah, lalu dikontrol melalui aplikasi Blink.
Jika wajah dikenali, pengguna menekan tombol buka di blink dan servo motor membuka pintu. Servo magnetik mendeteksi posisi pintu dan buzzer memberi notifikasi suara. Semua proses berjalan secara real time dan dapat dipantau lewat smartphone. Berikut aplikasi blinknya. Selanjutnya ada hasil pengujian. Sistem berhasil mengenali wajah dengan akurasi 80% dalam kondisi pencahayaan yang baik dan sedikit menurun pada cahaya redup. Respon buka atau tutup pintu rata-rata hanya 0,5 detik dan pembaruan status sensor sebesar 0,1 detik. Semua komponen ESP32 cam, servo, sensor magnetik, dan aplikasi blink berfungsi dengan baik dan stabil saat diuji. Kesimpulannya, sistem berhasil memberikan akses otomatis berbasis wajah dengan akurasi 80% dan respon cepat. Integrasi dengan ESP32 cam dan blink memungkinkan kontrol dan monitoring real time. Sistem dinilai efisien, praktis, dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan teman-teman yang lain ada yang menanyakan. Pada Mbak Ringgi. Ya. Mbak Ringgi. Ada nggak hambatan pada saat Mbak Ringgi membuat alat itu? Atau sistem itu? Mungkin untuk hambatan itu untuk kameranya ya Pak, karena sistem dari kamera ESP32 cam ini sendiri sudah sulit sekali untuk dibaca oleh sistem. Berarti nanti kameranya bisa diupdate ya? Iya. Ya, kalau itu ya lama soalnya. Ya, jadi kamera bisa diupdate yang terbaru. Oke, yang lain nggak ada? Cukup? Baik, terima kasih Mbak Ringgi. Salam sukses selalu, sehat selalu. Terima Salam kasih, untuk Bapak. teman-temannya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dari sudah, Mas Rizal ada? Mas Rizal Saputra, silakan. Saya Rizal Mustafa, Pak. Salah. Rizal Mustafa, betul. Oh, iya. Ya, mana ini gambarnya, teman-teman? Oke. Silakan. Time is yours, 5 minutes. Oke, Pak. Yang share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak, webnya? Sudah, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih, Pak, atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizal Mustafa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pengukuran Debit Air Portable Berbasis Internet of Things dengan Flowmeter dan Node MCU, studi kasus di PAM Tirtandayu Sragen. Langsung saja pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang dihadapi di PAM Tirtandayu Sragen ini adalah pada pencatatan secara manual yang rentan akan terjadinya human error. Untuk kebutuhan mendasarnya diperlukan sistem yang efisien untuk memantau air secara real time guna meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Solusi teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi pemantauan otomatis, akurat, dan terintegrasi dari jarak jauh. Tujuan penelitian dan inovasi utama. Untuk tujuan penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan debit air portable berbasis Internet of Things untuk PAM Tirtandayu Sragen.
Fungsionalitas. Sistem ini memungkinkan operator memantau air secara real-time dan dapat menghitung total pemakaian melalui layar OLED maupun aplikasi mobile. Kontribusi utama, memperkenalkan fitur riset total volume jarak jauh melalui aplikasi billing, memberikan kontrol operasional yang fleksibel bagi pengguna. Pendekatan dan tahap pengembangan. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan pendekatan prototype. Tahapan pengembangan, analis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. 2. Perancangan sistem, mendesain arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak. Implementasi, memprogram Node MCU, merakit komponen, dan mengintegrasikannya dengan aplikasi billing. 4. Menguji dan evaluasi, menguji fungsionalitas dan akurasi prototipe di lapangan untuk validasi. Untuk ini alur sistem dan alur kerja sistemnya, Pak. Arsitektur 3 lapis. Untuk sensor input menggunakan flow meter YFS201 mendeteksi aliran air. Lalu mikrokontroler memproses, mengolah data pulsa, menghitung debit air dan terhubung dengan Wi-Fi. 3. Aplikasi output. Data ditampilkan di OLED lokal dan dikirim ke platform cloud billing untuk memantau jarak jauh. Alur kerja kontrol fitur reset. Fitur reset ini pengguna menekan tombol virtual F1 di aplikasi billing, sinyal dikirim dari cloud billing ke Node MCU, dan Node MCU mengeksekusi perintah untuk mengatur ulang reset total volume air ke 0. Prototipe fungsional. Berhasil membangun sistem prototipe yang mengintegrasikan sensor aliran air Node MCU dan layar OLED. Fungsional utama, mengukur debit air liter per second dan total volume meter kubik secara real time. Menampilkan data secara ganda di layar OLED untuk memantau lokal dan aplikasi billing. Berhasil merapkan fungsi reset dan volume dari aplikasi. Dan ini tampilan penjelasan tentang kontrol reset jarak jauhnya di aplikasi billing. Apa itu fitur reset? Sebuah tombol virtual di aplikasi billing yang memungkinkan operator untuk mengatur ulang akumulasi total volume air kembali ke nol kapan saja dan dari mana saja. Mengapa ini penting? 1. Fleksibilitas operasional. Operator tidak perlu datang ke lokasi fisik hanya untuk memulai pengukuran baru. 2. Efisien waktu, menghilangkan kebutuhan intervensi manual pada perangkat. Akurasi prediksi, memastikan setiap periode pengukuran dimulai dari titik nol bersih. Bagaimana cara kerjanya? Operator menekan tombol reset di aplikasi billing. Fungsi billing pada kode pemrograman mendeteksi input ini. Variabel total liter diatur ulang menjadi 0 dan nilai baru langsung disinkronasi pada layar OLED dan aplikasi. Metode pengujian, membandingkan data volume air yang diukur oleh sistem dengan pengukuran manual menggunakan wadah ukur. Hasil akurasi, sistem menunjukkan tingkat kesalahan error rata-rata yang rendah, yaitu antara 2% hingga 4%. Kelayakan, tingkat akurasi ini dianggap dapat diterima untuk kebutuhan operasional distribusi air pada skala menengah seperti di PAM Tirtandayuh Sragen. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem monitoring debit air berbasis IoT yang fungsional, portable, dan akurat untuk skala menengah.
Dampak fitur reset. Inovasi utama yaitu fitur reset jarak jauh secara signifikan meningkatkan efisien dan fleksibilitas operasional, memberikan kontrol penuh kepada operator tanpa harus hadir di lokasi. Dengan biaya rendah dan kemudahan penggunaan, sistem ini memiliki potensi besar untuk diterapkan di unit-unit PDAM serupa untuk modernisasi proses monitoring. Terima kasih, presentasi saya cukup sekian. Untuk mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Oke, Mas Rizal, terima kasih. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Halo? Nggak ada. Mas Rizal, tadi kan bisa mengukur debit air ya? Iya, Pak, benar sekali. Debit sama volume. Nah, itu debit sama volume itu air berjalan atau air berhenti? Atau air di kolam atau air gimana? Berjalan, Pak. Jadi ini PDAM gitu, Pak. Ini distribusi air gitu, Pak. Oh, berarti Jadi alat ini itu masuk seperti di ganti meteran manual yang ada di PDAM pada umumnya gitu loh, Pak. Oh, itu ya. Nah, oke. Bagus, silakan dikembangkan, nanti bisa dikembangkan lebih jauh, bisa masuk ke PDAM nanti kalau ada inovasi baru. Ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizal. Luar biasa paparannya. Ya, sukses selalu. Salam untuk teman-teman yang lain. Ya, terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Saya panggil sekali lagi Mas Rafiq, ada nggak kelompok Mas Rafiq? Kelompok Mas Rafiq. Christian Immanuel, Kevin Ardianto, Muhammad Yoga Saputra, Ridwan Dwi Irawan. Nggak ada perwakilannya ya? Nggak, saya lanjutkan. Mas Rizky, kelompok Mas Rizky, Pitpin Anjarwati. Hamzah Akbar Pratama, Reza Maulana, Akbar Dwi Irawan. Reza Maulana Akbar. Ada perwakilan? Nggak ada. Tadi ada Pipin gitu. Mana tadi? Ada nggak di sini? Halo? Nggak ada. Terus kelompok Novi Puspitasari. Mana Junita, Gita Agnesa? Ada? Kelompok Habib Rizki? Bramadita, Rahardian Purnama, Azanur Farida? Ada? Enggak ada. Sudah enggak ada. Sekali lagi ya saya panggil. Kalau enggak ada nanti ini kita tinggal ya. Kelompok Mas Rafiq, kelompok Rizky Izza, kelompoknya Novi Puspita, sama kelompoknya Habib Rizki.
Oke. Udah ya, 2 menit dipanggil sudah nggak ada. Sekali lagi, calling terakhir. Kelompoknya Safik Satria Yuda, Christian Immanuel, Kevin Ardianto, Muhammad Yoga Saputra. Ada ya. Terus kelompok Rizky Izal Yuzar Fianda, Pipin Anjarwati, Hamzah Akbar Pratama, Reza Maulana Akbar. Ada ya. Terus kelompok Novi Puspitasari, Mana Junita, dan Gita Agnesa. Nggak ada. Terus ada kelompok satu lagi, Habib Rizky Kurniawan, Bramadita Rahardian Purnama, dan Azah Nur Farida. Nggak ada yang merespon? Cukup ya? Berarti sudah? Oke, kalau sudah, tolong teman-teman untuk kamera on semua dulu, biar kita lihat foto, kita ambil gambar bersama-sama ya. Biar kita bisa, semuanya bisa diambil gambarnya.